Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Rahmianti Kurniasi dengan NPM 1817-051061 dari kelas A. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah, Arab, dan filosofi, Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein, yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Yang pertama, ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut.
Inti sila-sila Pancasila meliputi 1. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. 2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. 5. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.